Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas tentang perkenalan basic for English language, pengenalan dasar tentang bahasa Inggris. Ini teruntuk buat kita semua, baik yang masih muda, yang lulusan SD atau bahkan masih SD, SMP, SMA, bahkan untuk orang tua sekalipun, karena kita belajar untuk menuntut ilmu agar kita mengetahui kenapa sih kita harus belajar tentang yang namanya bahasa Inggris. Apakah bahasa Inggris hanya untuk diri kita saja? Apakah hanya untuk orang lain nantinya? Nah, maka kita bisa simak di slide berikutnya. Oke. Sekarang apa sih yang akan kita pelajari nantinya? Kita akan mempelajari tentang agenda-agenda yang sangat-sangat mendasar. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang pendahuluan. Mengapa sih kita belajar bahasa Inggris? Apakah kita belajar hanya untuk diri kita saja? Karena ketika kita belajar, kita mengasah otak, mengasah kecerdasan kita. Kita belajar bukan hanya sekedar teori saja, tapi juga praktek. Karena praktek adalah sesuatu hal yang penting. Ketika kita berhadapan dengan audiens atau kawan atau mungkin kerabat-kerabat kita atau mungkin orang luar negeri nantinya, agar mereka bisa tahu dan mereka bisa paham terhadap apa yang kita ucapkan. Oke, untuk yang kedua, kita akan mengetahui tentang dasar-dasar bahasa Inggris, baik itu alfabet dan pengucapannya. Karena dasar-dasar bahasa Inggris adalah sesuatu hal yang penting. Ini semua bisa merujuk bagi kita agar kita mengetahui sebelum kita mempelajari ilmu yang sangat banyak nantinya, kita harus mengetahui dasar-dasar yang harus kita pelajari saat ini. Oke, untuk ketiga yaitu kosakata dasar. Yaitu kosakata dasar atau biasa kita sebut dengan yang namanya vocabularies nantinya. Vocabularies ini bisa mencakup tentang kata-kata umum dan juga frasa agar kita tahu bahwasanya ternyata kata-kata umum ini adalah sesuatu hal yang sangat bermanfaat nantinya. Walaupun kita tidak mengetahui secara luas, tapi kita mengetahui secara spesifik agar kita mengetahui dan mengucapkannya agar audiens kita atau teman kita bisa paham terhadap apa yang kita ucapkan. Kemudian yang kedua adalah frasa. Frasa dari suatu kalimat, kalau misalnya bisa kita bilang dengan sebutan kosakata dasar nantinya. Kemudian yang keempat adalah ada yang namanya tata bahasa dasar. Tata bahasa dasar ini bisa mencakup tentang struktur kalimat sederhana. Dari kata-kata umum, kita gabungkan menjadi yang namanya struktur kalimat. Atau biasa kita bilang yang namanya sentence kalimat tersebut. Nah, kita bagaimana cara merangkumnya agar kita bisa mengetahui seluk-beluk di dalamnya. Kemudian yang kelima adalah mendengarkan dan berbicara. Nah, ini termasuk keterampilan dasar karena hal yang paling penting adalah ketika kita listening dan juga speaking nantinya. Mendengarkan dengan listening, mendengarkan apa sih yang akan kita sebutkan nantinya. Kemudian ada yang speaking dari kalimat kita praktek. Nah, kemudian ada yang namanya membaca dan juga menulis. Ini termasuk keterampilan dasar kita. Ketika kita membaca membaca dalam kata artian reading dan juga writingnya menulis, itu bisa termasuk dalam keterampilan dasar kita agar kita mengetahui ternyata di mana sih letak kekurangan kita, di mana letak kesalahan kita agar kita bisa diperbaiki nantinya. Oke, kemudian ada yang namanya praktek percakapan, situasi sehari-hari, karena praktek percakapannya sesuatu hal yang penting di mana kita bukan hanya sekedar teori saja tapi kita juga melakukannya dengan cara praktek. Kemudian ada yang namanya sumber belajar. Kita bisa mendapatkannya lewat buku, kemudian lewat aplikasi, bahkan kita bisa mendapatkannya lewat website nantinya. Kemudian ada yang kita harus ketahui tentang yang namanya kesalahan umum. Nah, kesalahan umum ini, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kesalahan umum, di mana apa saja yang harus kita hindari, karena ini adalah sesuatu hal yang penting ketika kita belajar bahasa Inggris tentang kosakata yang banyak nantinya. Oke, selanjutnya di kesalahan umum, apa saja yang harus dihindari? Apa yang harus dihindari ketika kita melakukan atau belajar ataupun ketika kita melakukan percakapan dengan orang asing nantinya. Kemudian nomor 10, ada yang namanya motivasi dan kebiasaan belajar. Ini adalah salah satu hal yang penting di mana ketika kita belajar bahasa Inggris kita harus memiliki motivasi dan juga kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris ini? Dan jika ketika kita belajar bahasa Inggris, kita harus memiliki kebiasaan-kebiasaan belajar. Karena ketika kita menggunakan kecerdasan kita tanpa adanya disiplin, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Kemudian selanjutnya adalah ujian dan penilaian. Ujian dan penilaian, kita bisa mengukur kemajuan kita nantinya. Apakah kita, ternyata
bagaimana sih tentang ujian dan penilaian kita, bagaimana kemajuan kita nantinya. Kemudian selanjutnya adalah yang namanya kesimpulan atau langkah selanjutnya dalam belajar bahasa Inggris. Karena ketika kita melakukan langkah selanjutnya dalam belajar bahasa Inggris, kita bisa mengetahui di mana kita bisa menyimpulkan segala sesuatu yang ada. Oke?